Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Jawa kelas 5 semester 2. Jadi di semester 2 bahasa Jawa itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 bab saja, yang mana beberapa bab sudah pernah dibahas dan ada yang diulang-ulang juga dari semester berikutnya. Yang diulang-ulang itu ada di bab paling bawah sendiri. Kita mulainya dari bab bawah sendiri ya, karena sudah pernah diulang, jadi gampang. Yaitu tentang tes deskripsi. Udah sering ya ini ya. Di bahasa Indonesia juga ada, di bahasa Inggris, bahasa Inggris belum ada, cuma ada di bahasa Indonesia aja. Tes deskripsi yaiku teks sing isine nggambarake sawijining barang, papan, kewan, tanduran utawa wong kanthi rinci supaya sing maca kaya-kaya bisa ndeleng, ngrungokake utawa ngrasakake apa sing diterangake. Maksudnya bahasa Indonesianya tuh gini. Teks yang isinya menggambarkan salah satu seperti barang, papan, hewan, tumbuhan, atau orang sampai rinci sekali atau detail sekali supaya yang membaca seperti bisa melihat, mendengarkan, atau bisa merasakan apa yang dijelaskan. Jadi tes deskripsi itu menggambarkan dengan rinci, entah itu barang, bangunan, hewan, tumbuhan, atau orang, agar yang membaca seperti bisa melihat, mendengarkan, atau merasakan yang dijelaskan. Udah nih ya, buat tulisannya warna udah biru aja. Jadi tes deskripsi itu ini menggambarkan dengan rinci entah itu barang, bangunan, hewan, tumbuhan, atau orang agar orang yang baca itu bisa seperti melihat, mendengarkan, atau merasakan yang dijelaskan secara langsung. Seperti bisa melihat secara langsung. Gini ya. Oke. Ini adalah pengertiannya deskripsi kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Jawa gini. Jadi besok kalau ada pertanyaan tes deskripsi itu gimana toh? Tes deskripsi itu adalah jelentrehno. Kurang H. Jelentrehno ukara. Ini salah tulisan. Jelentrehno ukara. Jelentrehno itu maksudnya adalah menjelaskan ukara, menjelaskan suatu objek atau benda gitu ya. Kalau ditanyain besok deskripsi itu gimana, terus ciri-cirinya deskripsi itu gimana, gambarake objek kanthi rinci nih ya. Rinci itu berarti jelas banget, detail, sampai misalkan kalau mendeskripsikan kucing itu ya, sampai jumlah kumisnya itu bahkan sampai dijelaskan. Terus makanan kesukaannya apa gitu, tes deskripsi. Kemudian akeh nggunakake tembung sifat kayata ayu, resik, gede, ijo lan asri. Ini maksudnya ada kata sifat gitu ya. Terus duweni objek sing jelas ya, yang dijelaskan adalah objek. Nah ini gawe pamaca kaya-kaya weruh utawa ngrasakake objek kasebut. Jadi pembaca tuh kayak tahu gitu loh, karena merasakan objeknya secara langsung, saking jelasnya menjelaskannya. Itu adalah tes deskripsi. Biasanya ciri-cirinya yang paling sering muncul tuh nomor 1 dan nomor 4. Itu ya. Terus ini adalah tes deskripsi. Sekarang coba kita baca contoh ujian yang kemarin itu. Salah ini. Ini kemarin ada tes deskripsi. Judulnya adalah Museum Sono Budoyo. Masih ingat gak? Terus ada juga tes deskripsi ludruk. Ada juga tes deskripsi tentang gamelan.
kita coba baca yang gamelan ya. Oke. Jadi gamelan itu ini ada judulnya seperti bahasa Indonesia pada umumnya ya. Terus juga ada paragrafnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Oke, kita coba baca dan artikan. Gamelan. Gamelan itu kalau digambarkan seperti ini, Nak. Yang belum tahu gamelan ya. Nah, ini adalah gamelan ya, salah satu alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi tampilan-tampilan kesenian Jawa. Nah, seperti ini. Ini dia. Ini adalah gamelan ya, buat yang belum tahu aja. Terus sekarang kita coba menjelaskan lagi. Gamelan, kita baca ya, nanti kalian pahami. Tontonan utawa kesenian lumrahe padha nganggo utawa diiringi tetabuhan utawa basa Indonesia ne instrumen. Tontonan siji lan sijine uga beda-beda jenengi. Umpamane orkes keroncong, dangdut diiringi musik, solawatan diiringi rebana diiringi terbang, ketoprak wayang iringane gamelan. Oke, bahasa Indonesianya gini. Tontonan atau kesenian lumrahe biasanya ya, lumrahnya itu biasanya menggunakan tetabuhan atau musik, atau bahasa Indonesianya adalah instrumen itu iringan ya. Tontonan siji ini maksudnya gini, tontonan satu dan lainnya itu berbeda-beda namanya. Misalkan ya, orkes, keroncong, dangdut itu iringannya namanya musik. Solawatan, rebana itu diiringnya pakai alat musik terbang. Ketoprak, wayang itu iringannya adalah gamelan. Jadi beda-beda. Nah, yang dibahas di sini adalah gamelan, oke? Lanjut. Gamelan kelebu tetabuhan utawa instrumen tradisional sing adiluhung lan ya kapetung larang regane. Maksudnya gini, gamelan itu adalah sebuah alat instrumen musik tradisional ya, yang adiluhung itu kayak sejak dahulu kala gitu. Kapetung larang regane, berarti mahal harganya. Gamelan bisa diarani komplit utawa genep yen kedaden rong laras utawa rong prangkat. Yakuwi laras slendro saprangkat lan laras pelok saprangkat. Berarti gamelan itu bisa disebut komplit. Alat musik gamelan itu komplit kalau dia punya 2 laras atau 2 perangkat. Namanya slendro sama pelok. Nah ini loh. Kalau dia lengkap itu berarti dia punya semuanya di sini. Ini namanya seperangkat, ada pelok dan juga ada salendro. Slendro. Oke, coba kita baca lagi. Gamelan saprangkat iku ana 15 werna utawa 15 racikan gamelan. Gamelan yang satu perangkat gamelan tadi kan katanya ada 2 perangkat ya, ini nih. Rong perangkat ini berarti 2 perangkat. Seperangkatnya ada 15. Berarti kalau misalkan 2 perangkat 15 tambah 15 ya, berarti 30. Uga sok diarani 15 pangkon amarga butuhe wong 15 penabuh. Jadi kalau ada 15 musik ya ada 15 orang yang nabuh. Nabuh itu mukul. Wong sing penggaweane nabuh gamelan diarani wiyaga utawa niyaga. Jadi orang yang kerjaannya itu memukul gamelan namanya wiyaga utawa niyaga. Gamelan sing becik digawe saka prunggu utawa kuningan. Gamelan yang baik itu dibuat dari perunggu. Perunggu itu yang warnanya silver utawa kuningan. Nah ini loh nak, ini tuh kuningan, warnanya kuning. Berarti gamelannya becik ya, gamelannya baik. Wong tukang gawe gamelan diarani juru gending. Jadi yang gawe gamelan tuh namanya juru gending. Gamelan sing blero suarane perlu diselarasake lan sing bisa ngelaras uga juru gending.
Jadi orang yang buat ini, alat musik ini tuh alat musiknya satu sama lain harus selaras atau musiknya harus enak didengar. Tidak boleh tiba-tiba ting dong kayak gitu, nggak boleh. Jadi semuanya harus selaras. Nah, yang bisa menyelaraskan siapa? Yang buat mereka semuanya, yang buat gamelan ini namanya adalah juru gending gitu ya. Makanya mahal. Alatnya aja banyak, buatnya susah juga. Terus racikan gamelan iku umpamane gender, slentem, saron, demung, gambang, kethuk, kenong, gong, kendang, cerempung utawi siter, suling, rebab lan sapanunggalane. Jadi alat-alat yang berbeda-beda ini tuh ada nama-namanya sendiri-sendiri. Nama-namanya ini tadi. Bla 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 gitu. Terus gamelan perunggu utawa kuningan sing gonge gede digantung diarani gamelan gede. Yang digantung tuh yang ini ya. Ini namanya gamelan gede. Terus ana gamelan sing digawe saka wesi, gonge digawe sumeleh kodosari klenting diarani gamelan cilik utawa gamelan barut. Ya, di sini ada gamelan kecil juga ya yang ukurannya kecil. Kayak misalnya ini itu kecil ukurannya. Itu namanya gamelan cilik. Oke, sekarang kita baca soalnya. Jadi dari bacaan ini kalian bisa menjawab soal-soal ini. Tapi nak, biasanya kalau bahasa Indonesia kan Bu Fira menyarankan baca soalnya dulu baru baca bacaannya. Sama bahasa Jawa juga gitu. Baca soalnya sik baru dibaca paragraf deskripsinya gitu ya. Nomor 16, wayang ketoprak ludruk iringannya tetabuhan. Apa tadi? Wayang ketoprak ludruk itu tetabuhannya pakai apa? Di sini ada ya. Ketoprak, wayang, iringannya adalah gamelan. Jadi ini jawabannya adalah gamelan. Kemudian, gamelan sing apik digawe saka apa tadi? Digawe saka apa yang apik? Gamelan sing becik digawe saka perunggu utawa kuningan. Karena kuningan nggak ada, berarti jawabannya perunggu. Terus nomor 18, laras gamelan iku cacahe ono loro, yaiku lah ada tadi ya di bacaannya. Kalian cari aja kata loro. Tadi ada rung perangkat. Ini loro rung perangkat, yaitu laras slendro saprangkat, laras pelok saprangkat. Berarti slendro lan pelok. Ini ya. Sapangkon gamelan iku cocoke ana ono 15. Tadi ada ya, sudah dibaca. Tukang nabuh gamelan diarani siapa tadi? Yang nabuh itu namanya niaga. Kalau yang buat gamelan namanya tadi siapa? Yang nabuh gamelan tadi namanya adalah ada di sini. Mana tadi ini? Yang nabuh gamelan yang buat gamelan namanya juru gending. Tembung ing ngisor iki kang ora klebu panyendu. Oh, ini panyendu belum. Oke, dah ya, itu deskripsi. Kemarin juga sudah ada bacaan-bacaan misalkan ludruk gitu. Intinya kalian baca, itu pasti nanti bisa gitu ya. Sekarang kita coba ke rangkuman berikutnya. Setelah deskripsi kita balik ke awal, yaitu tentang panyandro atau pepindan, atau biasanya kita kemarin belajar itu malah sebutannya panyendu. Ingat ya, panyendu. Panyendu, panyondro, pepindan itu sama aja nak ya. Panyendu ini adalah menggambarkan seseorang atau sesuatu dengan membandingkannya pakai benda. Jadi ini tuh kayak majas sebenarnya. Gambarkan seseorang tapi pakai benda. Kita kan pernah ya majas namanya personifikasi. Itu kan benda mati yang dihidupkan kayak seolah-olah kayak benda hidup. Kayak misalkan gini. Angin itu membisiki telingaku. Ini misalkan majas bahasa Indonesia ya. Majas personifikasi. Angin, padahal angin itu kan benda mati. Emang bisa membisiki telinga? Kan nggak bisa. Nah, ini adalah majas personifikasi, yaitu benda tapi dihidupkan seolah-olah dia seperti manusia, seolah-olah benda hidup padahal dia benda mati. Bahasa Jawa juga ada kayak gitu, namanya istilahnya panyendu atau panyondro, yang mana kemarin kita tuh belajarnya
miji timun, nawon kemit, blarak sempal, ya kan? Masih ingat ya? Ini maksudnya dia adalah menggambarkan seseorang tapi digambarkannya lewat benda. Oke, kita belajar dari satu ya. Alise nanggal sepisan. Maksudnya apa? Alisnya tuh melengkung indah. Nanggal sepisan itu maksudnya alisnya melengkung indah. Terus meripate kedelen. Maksudnya matanya bulat jernih. Untune miji timun itu maksudnya giginya putih dan rapi. Ini paling sering ketemu, paling sering muncul. Terus bangkeane tawon kemit. Ini kemarin ya, tawon kemit itu pinggangnya ramping sekali. Ini coba Bu Fira carikan. Tawon kemit. Tara, ini adalah tawon kemit. Nih, gambarnya nggak terlalu kelihatan. Ketutupan tulisan. Nah ini ya, pinggangnya tuh kecil banget sampai dibuat istilah bangkeane tawon kemit, maksudnya pinggangnya ramping sekali sekecil tawon kemit. Terus habis itu rambutnya mayang ngurai, maksudnya rambutnya tuh panjang terurai indah. Lagi rambutnya blarak sempal. Nah kemarin blarak sempal itu ternyata adalah kusut atau tidak rapi ya. Bukan jalannya sempoyongan, bukan, tapi kusut atau tidak rapi. Maaf Bu Fira salah kemarin ya. Oke, blarak itu adalah daun blarak, kemudian sempal itu maksudnya adalah jatuh. Jadi blarak sempal itu memang tidak rapi. Coba Bu Fira cari blarak ya. Blarak. Nah ini loh, blarak itu daun, betul. Sempal itu berarti maksudnya apa? Dia jatuh semuanya. Nah kan tidak rapi ya ini ya. Nah itu namanya blarak sempal gitu. Terus, nah ini polai koyok merak kasimpar. Merak itu kan jalannya estetik ya. Nah inilah nak. Jadi yang kemarin seharusnya ini namanya siapa? Pramugari iku jalane koyok merak kasimpar. Jadi kemarin kunci jawabannya itu salah. Harusnya merak kasimpar, bukan blarak sempal. Kalau berjalan itu pakai merak kasimpar, soalnya maksudnya anggun li. Kalau tawon kemit itu tentang pinggang, kalau blarak sempal itu tentang kusut atau tidak rapi ya. Miji timun tuh giginya rapi, kecil-kecil kayak bijinya timun. Oke? Ini adalah panyendu. Jadi besok kalau ada kalimat miji timun, oh berarti itu panyendu. Terus sekarang nomor 2, parian. Parian itu kalau bahasa Indonesia dia adalah pantun. Kalau pantun bahasa Indonesia itu biasanya artinya adalah terdiri dari 4 baris gitu ya, sama. Oh kita belajar pengertiannya dulu. Parian yaiku unen-unen utawa ukara sing saemper karo pantun ing basa Indonesia. Ini maksudnya parian itu adalah sebuah unen-unen atau kata-kata yang saemper itu mirip seperti pantun dalam bahasa Indonesia. Memang mirip dan memang ini pantun tapi versi bahasa Jawa. Biasanya terdiri dari 4 atau 2 lari. Lari itu apa tona? Lari itu baris. Ya kan? Pantun itu kan biasanya gini ya. Set. Buah apa? Buah ini. Ini. Terus bawahnya ada lagi kalimat-kalimat. Sama, bahasa Jawa itu juga gitu. Tapi kebanyakan bahasa Jawa itu cuma 2 baris aja. Cuma segini doang. Gitu. Terus lari 1 atau 1-2 ya. Di bagian 1-2 atau baris 1-2 ini, lari 1-2 namanya adalah sampiran atau pembuka. Bagian bawahnya 3-4 ini disebut sebagai isi utawa pesen. Kalau bahasa Jawa ini, oke? Ini berarti lari 1-2 ya. Ini 3-4. Tapi kalau misalkan cuma 2 baris, berarti ini ya baris 1, baris yang paling atas, yang ini baris yang paling bawah, gitu ya. Ono rimane. Nah, rima.
Rima supaya apa? Supaya munine luwih apik. Rima itu mana toh Bu? Rima itu yang bawah-bawah sini loh, yang belakang-belakang ini loh. Biasanya pantun itu kan belakangnya bisa a atau ab. Kalau 2 baris doang ya a gitu ya. Misalkan gini contohnya, tuku pecel ing alun-alun. Belakangnya adalah un atau n. Yen ngomong kudu santun. Nah, ini namanya rima. Belakang-belakangnya n. Di sini ada 2 baris doang. Baris pertama tuku pecel ing alun-alun. Baris kedua yen ngomong kudu santun. Berarti baris pertama ini disebut sebagai sampiran atau pembukanya. Yang kedua, yen ngomong kudu santun ini adalah pesannya atau isinya, gitu ya. Itu adalah parian. Sekarang aksara Jawa. Kemarin kita sudah belajar dari ho sampai lo. Seharusnya kelas 5 itu udah belajar sampai akhir, tapi karena kalian baru belajar aksara Jawa sama Bu Fira ya udah. Kita belajarnya sebentar. Kita belajarnya pelan-pelan dari ho sampai lo. Besok Bu Fira munculkan soal ini, jadi kalian harus hafalkan aksara Jawa ya. Ingat ho itu n, terus ada lembah, kemudian kita buat m. Oke, kalau no itu n dulu, kemudian kita buat cacing, tapi cacingnya mulai dari tengah sini. Nah, sret, kemudian kita buat n. Nino, co kita buat sama lagi n, sret, kemudian ada kepala cacing di bawah ya. Lihat ini di bawah. Lembah lagi, kemudian kita buat cucuk burung, sret. Nah, gini. Ro ini yang paling kalian sukai karena cuma n tok, kalian pasti bisa ini. Ko itu n dulu digambar n. Kemudian sama kita buat cacing tapi dari tengah sini ya. Nariknya dari tengah. Kemudian kepalanya terus kamu buat lagi m. Lagi sekarang do. Do sama no kalau kalian perhatikan kan podo, hampir sama ya, padahal tidak. Do itu nak dari n toh, kepalanya langsung dari bawah sini, sret. Gini bedanya. No itu kepalanya dari tengah, kamu bikin cacing neng tengah. Kalau do kamu bikin cacingnya langsung, buntutnya dari bawah sini. Gitu ya. Sekarang to itu n dulu. Kamu buat lembah, kamu buat jalan berkelok, sret, kayak cekungan gitu. Terus kamu buat lagi m. Ini to. So itu kebalikannya do. Lihat nih, do itu kepalanya di kanan, so itu di kiri. Kalian ngapalinya gini aja. Do, huruf D itu kan duluan muncul. Nah, yang duluan muncul itu berarti kepalanya di kanan. Gitu. Kalau so ini kan huruf S itu kan munculnya lebih akhir dibanding do, kepalanya di kiri. Gitu. Sekarang wo itu hampir mirip sama co. Coba perhatikan, tapi tanpa kepala cacing. Jadi langsung n terus lembah, kemudian kalian buat cucuk burung. Lo itu kebalikannya ho. Coba lihat. Ya toh. Ho itu n, habis itu m. Kalau lo m sih. M dulu, sret, kemudian kalian buat lembah, lalu n. Gitu ya. Ini aksara Jawa. Harus dihafalkan besok soalnya muncul. Terus sandangan sekarang. Sandangan itu ada a, i, u, e, o. Kalau a itu bentuknya ya kayak gini nak, nggak usah pakai sandangan apa-apa. Oke? Tapi kalau i, u, e, o, dia pakai sandangan. Misalkan nih ya, Bu Fira buat ini apa? Belum selesai. Ini adalah ho. Ini Bu Fira gambarnya lewat kursor laptop ya, jadi sangat susah buat gambar, tidak seestetik di papan. Ini kalau misalkan Bu Fira gambar ya, ho itu bacaannya ho biasa atau a. Karena apa? Tanpa sandangan. Tapi kalau Bu Fira nulisnya gini, ho, tapi Bu Fira kasih wulu kecil, wulu tuh kecil, lingkaran kecil di atas, berarti ini adalah hi atau i.
jadi nggak bisa nulis cepat kalau lewat laptop. Lanjut, Bu Fira nulis lagi ho. Kemudian Bu Fira beri namanya suku, seret. Suku ini ekornya itu di belakang ya. Setelah aksara Jawa baru dikasih suku di belakang, kayak ekor menggantung, kayak kail pancing. Ini namanya, jadinya bacanya hu atau huruf u tok. Jadi nak, ho itu adalah penggantinya a. Yang lain nggak bisa diganti apa-apa, cuma ho ini aja yang bisa diganti. Terus lagi, Bu Fira gambar lagi ho. Bu Fira kasih yang namanya adalah taling. Taling itu lokasinya di depan sini. Ini loh ya taling ya, lokasinya di depan atau sebelum aksara Jawa. Ini bacanya apa? Bacanya he atau e. Habis itu lagi Bu Fira gambar ho, kemudian Bu Fira kasih taling tarung. Ingat ya, ini tuh namanya taling. Jadi ini taling, bocone he. Kalau ditambahin tarung tuh 2 di belakang aksara Jawa. Ini berarti namanya adalah bacanya ho atau o. Ini taling tarung. Sekarang ada lagi he namanya. Bu Fira gambar ho dulu, kemudian dikasih namanya pepet. Pepet ini he atau e. Beda ya, ini he. Ini he. Oke. Nah, kalian harus hafalkan sesandangannya. Besok soalnya seperti ini, misalkan ra, ku, ni, la, itu gimana nulisnya? Kayak gitu. Besok kalian nulisnya kayak gitu. Ya, soalnya misalkan seperti itu. Jadi dihafalkan. Kemarin kalian sudah hafal kok. Tinggal beberapa anak aja yang belum hafal. Tinggal dilanjut lagi ngapalin, nanti pasti makin hafal. Sekarang nomor 4, geguritan. Geguritan itu apa sih? Geguritan itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah puisi. Pengertiannya yaitu karya sastra Jawa atau berbentuk puisi bebas. Jadi geguritan itu adalah puisi ya. Nih, puisi. Namanya aja geguritan ya, pasti ditulis pakai bahasa Jawa, nganggo basa Jawa, ditulis nganggo basa Jawa. Wujudnya larik-larik lan bait, ada barisnya, ada baitnya juga. Ora keiket aturan ketat kaya tembang macopat. Kalau tembang macopat itu kalian kemarin harusnya belajar di kelas 4. Terus duweni tema lan amanat, migunakake basa sing endah lan duweni makna. Jadi puisi itu punya bahasa yang endah. Endah itu bagus dan duweni makna. Makna itu makna, maksud, arti. Contohnya ini ya. Ibuku, aku matur nuwun atas kabeh pangorbananmu. Muga Gusti tansah maringi berkah kanggo kowe ibuku. Ini adalah geguritan atau puisi, gitu ya. Sudah, itu saja bab materinya. Kalian semangat selalu belajarnya anak-anak. Semoga besok berhasil mengerjakan soal ujian. Terima kasih sudah nonton rangkuman dari Bu Fira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.